Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fi ma'amila, terhadap ilmunya untuk apa dia gunakan. Jadi kayak kita ngikutin kajian di Masjid Al-Hidayah. Ini sudah bertahun-tahun Bapak ikut kajian di masjid ini dengan penceramah yang berbeda-beda. Itu setiap ilmu yang Bapak dapatkan akan dihisab itu Pak. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi mohon maaf ya, ada orang nyeletuk, loh Pak Ustadz sama-sama gitu serem amat ya. Ya sudah kalau gitu saya nggak usah nyari ilmu aja. Kalau memang ilmu itu akan dihisab oleh Allah, saya tidak usah mencari ilmu sajalah, jadi orang bodoh saja. Loh, kalau orang punya ilmu tidak beramal aja akan dihisab oleh Allah, apalagi orang yang nggak berilmu Pak. Ya, jadi sering saya bilang, ada banyak orang tuh gagal paham bilang, oh Pak Ustadz kalau orang bodoh kan dimaafin sama Tuhan. Tergantung Pak, motif kebodohannya itu apa. Kalau kebodohannya itu muncul dari keterbatasan, itu yang diampuni oleh Allah. Kenapa Pak Ustadz? Misal contoh Bapak belajar, namanya manusia itu, kami belajar 12 tahun khusus membahas tentang ilmu Islam pun masih bodoh dan banyak perkara yang kita baru tahu sekarang. Oh begitu. Jadi artinya kalau kita belajar kebodohan-kebodohan begini inilah yang akan diampuni Allah. Kita udah berikhtiar, berupaya menimba ilmu, ya kan, dibelain pengajian capek-capek subuh-subuh. Ya ini yang kita bisa lakukan. Ya Rabb, ampuni kami terhadap apa yang kami tidak tahu. Kan banyak dalam kehidupan yang Bapak baru tahu belakangan. Oh, jadi selama ini ternyata kami salah. Nah, kebodohan-kebodohan begitu itu yang akan diampuni oleh Allah. Kebodohan yang muncul di atas keterbatasan, bukan kebodohan yang muncul di atas keteledoran. Akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kenapa kamu tidak tahu? Jadi begitu Pak, jangan dipikir mentang-mentang Allah nanti tanya, kenapa kamu berzina? Maaf ya Allah, saya nggak tahu kalau zina itu dosa. Saya pikir zina itu sunnah muakkadah. Terus Allah bilang, oh iya ya gitu. Ya enggak lah, Allah bakal tanya, kau tinggal di mana? Tinggal di Papua Nugini, tinggal di Timur Leste, tinggalmu itu di balik papan Mas. Madinatul Iman, ku bela, ku bangun, ku jaga, beruang madu Persiba, ya kan? Jadi Allah akan hisab itu Pak, kebodohan yang model seperti itu. Allah bakal tanya, kenapa kau tidak tahu ini? Sedangkan ilmu di kanan kirimu, pengajian di mana-mana, masya Allah, ya. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka kejar ilmu. Al-Imam Syafi'i belajar tidak macam-macam. Beliau orang kota Gaza, Palestina. Ketika ayahnya meninggal dunia, beliau mencari ilmu ke kota Makkah. Bayangin, Palestina ke Makkah zaman itu naik apa coba? Ya kan? Sampai di Makkah Al-Mukarramah belajar dengan gurunya Syekh Az-Zanji. Geser lagi beliau menuju ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik bin Anas, Grandmaster Syekhnya. Akhirnya di situ beliau umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Kitab hadis pertama yang dibuat Imam Malik namanya kitab Al-Muwatta. Jadi umur 7 tahun udah hafal Quran di luar kepala. Sama kayak orang Al-Hidayah, di luar kepala. Ya, karena tidak pernah masuk, di luar terus hafalannya. Ya, jadi bapak-bapak yang berbahagia, jadi merenung Imam Syafi'i dari Makkah menuju Madinah. Tidak cukup Pak, dari Madinah geser lagi beliau ke Yaman. Ya, geser lagi beliau ke Yaman. Dari Yaman beliau geser ke Baghdad di Irak, dan di situ beliau menjadi mujtahid mutlak. Selesai di situ belum cukup, geser lagi beliau ke Kairo di Mesir, dan akhirnya beliau meninggal di sana rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Imam Syafi'i mengorbankan hidupnya untuk menimba ilmu. Nah, ini ada orang tinggal di BDS, tinggal dari rumah geser ke Masjid Al-Hidayah, berapa ratus meter, beratnya luar biasa. Ya kan, nggak mau ikut kajian. Kalaupun kajiannya kurang ikhlas, nyindir tembok mata sepet ngelihat ustadznya, masya Allah. Ya, udah gitu minum air putih luar biasa. Biasa pagi-pagi itu minum teh anget Pak. Ya, ini jarang minum air putih ini. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang terjadi jamaah? Menuntut ilmu bukan kewajiban, menuntut ilmu itu
adalah sebuah kebutuhan. Nah, ini akan dihisab oleh Allah.